Kawan-kawan ingin tahu tidak keputusan Menpan RB terkait dengan P3K paruh waktu? Nah, ini menjadi penting ya bagi kawan-kawan yang mengambil jalur P3K paruh waktu. Ini informasinya kawan-kawan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah menerbitkan keputusan terbaru yang mengatur tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu, kawan-kawan. Bagaimana isi peraturannya? Yuk kita simak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. P3K paruh waktu adalah program aparatur sipil negara ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan diberikan upah sesuai dengan ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Kalau ketersediaan anggarannya tidak ada, berarti kawan-kawan perjanjian kerjanya bisa jadi diputus kontraknya ya. Karena ini tergantung ketersediaan uang di pemerintah. Aturan pengadaan P3K paruh waktu, diktum kedua menjelaskan tentang pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan dalam rangka pertama penyelesaian penataan pegawai non-ASN. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan ASN di lingkungan instansi pemerintah. Yang ketiga, memperjelas status pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN. Yang keempat, peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Diktum ketiga menjelaskan tentang pengadaan P3 paruh waktu dilaksanakan untuk mengisi kebutuhan pada jabatan sebagai berikut. Pertama, guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, tenaga kesehatan, kawan-kawan. Yang ketiga, tenaga teknis. Yang keempat, pengelolaan umum operasional. Yang kelima, operator layanan operasional. Yang keenam, pengelola layanan operasional. Yang ketujuh, penata layanan operasional. Diktum keempat menjelaskan tentang pengadaan P3K paruh waktu dilakukan berdasarkan hasil seleksi ASN tahun anggaran 2024. CPNS 2024 atau P3K 2024. Karena ingat kawan-kawan, untuk pengadaan P3K di tahun 2025 itu tidak ada tes P3K. Adanya mengambil jalur PPG. Yang lulus PPG berarti dia yang diangkat menjadi P3K atau PNS. Ya, kira-kira itu kawan-kawan. Diktum kelima menjelaskan tentang pengadaan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi pegawai non-ASN yang terdaftar dalam database pegawai non-ASN Badan Kepegawaian Negara BKN dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Telah mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS 2024, yang tidak mengikuti tidak masuk. Yang kedua, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024, namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Ingat ya kawan-kawan ya, karena masih banyak sekali yang lulus tapi tidak bisa masuk karena lowongannya itu sedikit ya. Kemudian tahapan pengadaan P3K paruh waktu, diktum ke-7 menjelaskan tentang tahapan pengadaan P3K paruh waktu yang dilaksanakan sebagai berikut. Pertama, pejabat pembina kepegawaian mengusulkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu kepada Menpan RB. Yang kedua, rincian kebutuhan P3K paruh waktu bagi pegawai non-ASN. Yang ketiga, Menpan RB menetapkan rincian kebutuhan P3K paruh waktu pada setiap instansi pemerintah. Yang keempat, rincian kebutuhan P3K paruh waktu terdiri atas kebutuhan jumlah, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan. Kemudian yang selanjutnya, P3K mengusulkan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN kepada Kepala BKN. Selanjutnya, Kepala BKN menetapkan nomor induk P3K atau nomor identitas pegawai ASN. Selanjutnya, penerbitan nomor induk P3K, nomor identitas pegawai ASN, dan terakhir P3K menetapkan pengangkatan P3K paruh waktu. Adapun diktum selanjutnya yang mana total ada 30 diktum berisi aturan terkait teknis mulai dari pengangkatan P3K paruh waktu, perjanjian kerja, perencanaan kinerja pegawai, evaluasi kinerja, upah dan fasilitas kerja, kewajiban dan disiplin pegawai, hingga pemberhentian P3K paruh waktu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan? Tertarik untuk mengambil P3K paruh waktu?
Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.